festival yang gede ya, itu Mamma Mia. Dari Mamma Mia itu sampai berapa besar Mamma Mia waktu itu? Gue juara 2, puji Tuhan. Gue ikut Idol SMA, tapi itu istilahnya tuh special hunt. Jadi waktu itu gue dipilih sama hostnya waktu itu masih Daniel Mananta. Daniel Mananta, ya betul. Respon lu pas ke Ambon? Waktu gue di SBB itu, ya itu karena kan orang timur seneng banget dengar lagu rohani kan. Cita-cita gue sebenarnya pramugari. Gue pengen jadi pramugari, tapi bapak emak gue nggak ngizinin karena kan gue anak satu-satunya. Anak satu-satunya, iya betul. Lu ada campuran gak sih? Nggak ada, Persia sama Belanda. Tapi lu nggak ada campuran sama sekali? Siberian Husky sama Laskar Malam. Nah itu pertama kali gue rekaman nyokap gue lah ya, bisa dibilang jadi produsernya. Iya, nyokap gue sendiri. Itu gue sama Bung Vikiana Kota. Oh iya. Karena lagu Indah Pada Waktunya. Berarti itu bersama label Sion Production. Iya. Itu gimana ceritanya bisa sampai mengapa saya datang lagunya siapa? Saat rasa ini suseng ada lain. Oh, Willy Sofaku ya? Yang penting kita happy. Selamat sore dan selamat berjumpa di Mena Podcast. Sekarang Mena Podcast lagi berkunjung ke seorang penyanyi rohani yang teman-teman juga sudah kenal. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan emang lu terkenal kan? Amin. Ya Putri Syagian, terima kasih buat waktunya karena udah menyempatkan waktu buat berbincang di Mena Podcast, berbagi pengalaman. Nggak bisa. Jangan, please, itu di skip ya. Sahabat Mena Podcast, sorry kali ini gua nggak pakai bahasa daerah karena Putri juga kan kita daerah dari barat kan, kita di timur. Iya. Walaupun dia juga ngerti bahasa timur sih, cuman tapi cara pengucapan gue kayak AIU nanti. iya. Tapi nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke. Put. Iya. Kita langsung aja, Put. Nggak, ini agak santai. Nggak, gue lumayan agak awkward dikit ya. Iya. Kita udah kenal dari gue SMA bahkan. Oh, gue syuting yang pertama tuh SMA emang? Iya, gue SMA. Gue masih sekolah, cuy. Terus yang di Kelapa Gading ya? Iya. Itu lu masih SMA? Masih SMA. Kelas 3 udah mau lulus. Oh. Terus habis itu sering-seringnya pas gue zaman kuliah. Iya. Jadi udah lumayan lama kita saling kenal. Iya, jadi ya beginilah kalau ketemu. Sebenarnya di sela-sela kalau kita syuting agak ada curcol dikit juga ya. Jadi kalau gue ditanya-tanya kayak gini, kayak rasanya ya lu kan udah tahu. Tapi karena penggemar lu kan lumayan banyak dari Sabang sampai Merauke kan. Jadi banyak juga yang pengen kenal lu. Di sini gue memposisikan diri sebagai orang yang nggak tahu. Jadi Put, sebenarnya lu ini apa sih? Gue manusia. Enggak. Maksudnya lu pertama mulai bernyanyi itu dari umur berapa, Put? 4 SD. 4 SD. Iya, kelas 4 SD. Awalnya karena kecentilan gue sih. Gue di depan kaca, gue nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus ada satu momen waktu itu gue lagi di Pasar Senen. Oke. Nemenin emak bapak gue. Karena waktu itu nggak ada ART di rumah, nggak ada yang jagain gue, nggak ada yang nemenin. Akhirnya gue dibawa ke Pasar Senen. Terus gue nyanyi di tengah-tengah pasar itu. Gue inget banget. Emang ada panggung di pasar? Bukan panggung. Jadi kan tempat jualan emak gue tuh kayak ada kayu-kayu gitu loh. Apa kayak namanya? Panggung gitu ya? Bukan panggung. Apa sih? Namanya? Apa? Kayu Laci. gitu. Lemari? Bukan.
dipajang kayu-kayunya. Apa sih, Leo? Rak. Thank you, Leo. Jangke. Jadi di rak-rak itu ya kan. Jadi raknya kan nyusun ke atas. Nah, di paling belakang itu ada kursi. Oke. Kursi kan. Nah, terus gue berdiri lah di samping-samping rak-rak itu. Nah, jadi ya sampai ya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga, ya petakan gitulah dagangan mak bapak gue. Gue berdiri ya, gue iseng, gue nyanyi. Gue inget banget lagunya itu, Andaikan Kau Datang Kembali. Itu lagu festival gue. Pokoknya setiap kali gue nyanyi, kalau disuruh mak gue ikut lomba di mall-mall. Lagu itu? Lagu itu. Kenapa lagu itu yang lu sering nyanyi? Itu kan identik dengan lagu festival pada saat itu, pada tahun itu. Tapi pertama kali lu ikut festival itu di umur segitu? Iya. SD, SMP. Terus nyokap bokap suka nyanyi? Iya, nyokap gue suka nyanyi. Dulu emak gue sempat mau bikin trio Batak sama tante-tante gue. Nama trionya? Namanya si Matupang Sister. Jadi emak gue sama kakak-kakaknya sempat mau bikin trio. Terus yang nggak tahu lah, bubar jalan lah trio ini. Nah, terus bapak gue suka nyanyi juga. Nah, semenjak dari situ, yang gue nyanyi di situ, dilihat lah ini kayaknya ada bakat deh. Gitu. Akhirnya dilesin vokal sama emak bapak gue dari gue kelas 4 SD. Festival pertama kali ngikut di mana? Di ITC Permata Hijau. Juara? Harapan 2. Harapan 2? Iya. Wus, luar biasa. Apaan luar biasa? Luar biasa itu Harapan 2. Dari berapa peserta? Iya, dari ratusan. Ya bagus lah. Ya tapi kan gak juara satu. Kalau Harapan 2 dari 4 peserta ya. Lo tau gak urut Harapan 2 itu? Urutannya gini, juara 1, juara 2, juara 3, Harapan 1, Harapan 1, Harapan 2. Ya bagus dong, masih masuk 10 besar dong. Iya, tapi kan udah dari pagi sampai sore. Nungguin lama. Hadiahnya tuh cuman yang piala sama banner ya. Banner apa sih yang segede gini? Oh iya, yang buat uang itu. Iya, iya. Oh itu doang. Itu gue juga lupa uangnya berapa. Gue nggak fokus sama uangnya sih. Gue waktu Tapi yang penting tampil ya. Yang penting tampil gitu. Berarti dari festival itu lu ikut festival terus tuh? Iya. Sampai akhirnya gongnya itu gue ikut. Gue sempat ikut Idola Cilik. Idola Cilik tapi gue nggak lolos. Tahun berapa tuh, Put? Tahun berapa ya? Gue kelas 6 SD apa 1 SMP gitu. Oke. Gue kelas nggak lolos. Nggak lolos. Abis itu gue ini pecahnya festival yang gede ya. Itu Mamma Mia. Yang di Indosiar. Pencarian Mamaku, bakat. manajerku. Jadi gue sama mak gue berdua. Itu gue daftar dulu. Gue kan dulu agak gaptek ya. Terus sama kita semua pasti gaptek. Terus gue kan di rumah kan juga gue anak tunggal. Jadi gue nggak punya abang, gue nggak punya kakak, gue nggak punya adik. Terus nyokap bokap gue juga, ya gimana sih orang tua gitu kan, nggak yang gadget banget. Iya. Di rumah tuh waktu itu belum ada komputer, even laptop. Jadi akhirnya gue sama mak gue ke warnet berdua buat daftar Mamma Mia 2010. Gue ke warnet. Padahal udah 2010 ya itu? Udah 2010, tapi gue masih gaptek soal laptop. Mohon maaf. Gue belajar komputer tuh 2003. Iya, 2003 umur lo berapa di situ? SMA sih. Udah sepuh. Nah, terus dari Mamma Mia itu sampai berapa besar Mamma Mia waktu itu? Gue juara 2, puji Tuhan. Luar biasa. Putri Siagian, tapi lu juara 2? Juara 2. Gue nggak pernah yang nonton TV sih, makanya gue nggak ngerti. Nah, waktu itu Mamma Mia yang pecah banget itu kan zamannya Mita Lestari kan? Mita Lestari, Margaret Siagian. Nggak tahu gue, iya. Lo nggak nonton pasti. Cuman waktu itu hype-nya itu Mamma Mia pertama memang. Mamma Mia generasi pertama itu si Mita Lestari sama Margaret. Nah terus ada Mamma Mia kedua, umur gue belum cukup. Nah baru 2010. Pakai batas umur ya? Iyalah. Di situ gue kelas 2 SMP. Umur gue 13 atau 14 tahun gitu. Lo bayangin bocah umur 13 tahun lo ikut festival di TV yang penuh pressure. Berarti mental lo udah
dan penuh drama dan penuh gimmick pada saat itu ya. Tapi di TV memang membutuhkan gimmick ya? Ya iya dong. Pada saat itu ya yang gue rasain ya. Iya. Gue tak salah ngomong juga nih. Gue baru mau tanya. Pokoknya di kompetisi itu, di ajang itu ya ada lah bumbu-bumbu garam dan ladanya dimasukin lah dikit. Pemanis lah ya. Pemanisnya. Oke. Berarti mental lu udah teruji di event-event tiap lumayan event ya? dar. Terus bagaimana lu bisa masuk ke industri pertama? Akhirnya kan udah juara 2 nih di Mamma Mia. Tapi gue dengar lu masuk ikut Indonesia Idol juga kan? Pernah. Itu gue SMA. Oh. Gue ikut Idol SMA, tapi itu istilahnya tuh special hunt. Jadi waktu itu gue dipilih sama hostnya waktu itu masih Daniel Mananta. Daniel Mananta, ya betul. Daniel Mananta. Kalau itu gue tahu. Jadi gue ada les vokal di salah satu, ya gue sebutin aja lah ya, di KBL sama Om Lucky Tampilang. Gue les vokal di situ. Terus mungkin si Kak Daniel ini nanya-nanya ke Om Lucky, ada nggak di sini murid-murid yang bisa gue cabut nih gitu. Akhirnya gue di situ salah satunya kepilih Special Hunt. Buat Indonesian Idol itu zamannya Noella. Oh, berarti satu ini sama Noella? Satu. Cuman doi juara 1, gue masuk Spekta aja enggak. Spekta aja enggak ya? Enggak. Jadi gue kayak masih 50 berapa besar gitu. Tapi emang persaingan di Indonesia itu lebih berat. Persaingan luar biasa, iya. Dan banyak, minum. Iya, Silakan diminum. Terus. Iya, menurut gue, waktu gue ikut Mamma Mia itu, gue nggak terlalu yang ada rasa ambis ya. Karena kan kayaknya gue belum cukup matang juga gitu. Gue masih 13 tahun. Tapi pas gue ikut Indonesian Idol itu, capeknya luar biasa. Waktunya, terus karantina. Mending kalau misalnya dalam 1 hari 24 jam itu lo beraktivitas terus gitu. Nah ini lo disuruh standby jam 9 pagi, lo baru kebagian nyanyi jam 10 malam. Gila. Jadi energi gue tuh terkuras di nunggunya gitu loh. Dari yang gue udah capek, terus gue harus ngebangun mood gue lagi, terus gue kayak hopeless, terus gue denger suara-suara peserta-peserta lain. Tapi kenapa bisa sampai lama kayak gitu, Put? Ya gue nggak tahu. Gue nggak tahu lah ya mereka. Iya, emang SOP-nya dibikin kayak gitu biar mental. Ya mungkin, ya itu salah satunya. Terus mungkin mereka nggak mau ribet juga kali, walaupun lo batch sekian, tapi udah sama ratakan aja lah semua. Udah ready, standby-nya dari pagi gitu. Apa yang lu dapat dari pengalaman di TV itu? Gak usah dipilah-pilah. Bukan. Gue mau ngomong tapi kayaknya bahasa gue tuh terlalu frontal gitu. Gak apa-apa. Lo nggak usah ngerasa paling jago di TV. Lo nggak usah ngerasa paling hebat. Masih banyak orang-orang yang kemampuannya tuh lebih hebat dari lo. Dan itu gue ngerasain waktu itu. Ini bukan di festival Indonesian Idol ya. Iya. Waktu itu setelah Indonesian Idol, gue nggak lolos. Terus akhirnya gue off, gue fokus kuliah, bukan fokus kuliah sih, gue kuliah, iya. Tapi nggak fokus. Gue baru mau nanya, terus dia tahu duluan. Terus gue pas kuliah ikut lagi festival lagi, emang gue sih gila-gila festival sih, pokoknya hajar terus. Berarti setelah itu, lu tetap fokus kuliah? Kuliah tapi nggak fokus. Oh, nggak fokus. Fokusnya ke nyanyi ya? Ini nggak usah gue jawab deh. Tapi lu nyanyi nih emang cita-cita lu atau karena emang nggak sengaja? Cita-cita gue sebenarnya pramugari. Gue pengen jadi pramugari. Tapi bapak emak gue nggak ngizinin karena kan gue anak satu-satunya. Anak satu-satunya, iya betul. Terus yang kedua, ya ini sih sebenarnya mungkin alasannya bapak gue aja kali ya. Alasan utamanya, jauh lah. Alasan utamanya jangan kaki lo keluar dari rumah ini. Ya, bapak gue waktu itu bilang, kalau kau jadi pramugari gimana nyanyimu? Masa harus kau tinggalkan? Oh, ada pilihan nih, jadi bikin pilihan. Jadi
kau pilih lah lebih halus ya. Iya, pilihanmu yang lain. Karena bapak gue tahu kalau misalnya gue bilang, kalau gue itu tipenya kalau misalnya enggak, jangan, gue nggak bisa. Oh, jadi gue harus keras kepala dimasukin juga ya? sama Pelan-pelan. kelembutan, nadanya halus, iya. kasih gitu. Tapi bentar Put, gue mau nanya, dari bapak sama mama nih lu ada campuran gak sih? Nggak ada, Persia sama Belanda. Tapi lu nggak ada campuran sama sekali? Siberian Husky sama Laskar Malam. Canda ya. Canda. Nggak ada campuran ya emang? Mak gue 100% Batak, bapak gue 100% Batak. Mama marga? Simatupang, Siburian. Papa? Siagian lah. Oh iya, papa Siagian. Oh berarti emang enggak ya? Tapi lu gede di Jakarta Pun? Gue lahir besar di Jakarta. Oh, tapi sering pulang ke kampung nggak? Tiap tahun. Karena opung gue sama nanguda gue sama eda gue. Eda tuh apa ya, ipar ya? Ipar. Iya, sama pokoknya tiap tahun gue sama keluarga suami gue selalu pulang. Oh iya. Ke rumah mertua gue tahun baruan. Iya, tadi sekilas aja pertanyaan, kembali lagi ke itu. Tadi festival itu kan? Iya. Tadi festival udah. Lu pertama kali rekaman sama label apa? Pertama kali rekaman itu justru nyokap gue bikin album sendiri. Oh. Jadi nyokap gue yang modalin sendiri. Nah, dulu belum ada YouTube, masih fisik. Kaset pita. Jangan salah sebut, gue nih dari transisi dari itu gue tahu. Iya. Gue lupa lah tahun berapa, tapi gue SD, Bung. Oh iya benar. Gue SD, pokoknya di 2010 ke bawah. Iya. Iya betul. Itu masih kaset pita sama CD. Nah itu pertama kali gue rekaman nyokap gue lah ya, bisa dibilang jadi produsernya. Iya, nyokap gue sendiri. Itu gue sama Bung Vicky Anakota. Oh betul, yang duet yang lu masih kecil ya? Yesus kekuatan. Tapi nyokap di hidupku. Jalur sampai ke Bung Vicky lewat siapa? Om Cornel. Oh, Om Cornel Takapaha. CMP. Iya. Betul. Iya. Ya, terus jadi itu, akhirnya di situ pertama kali gue itu single apa album? Album, 10 album. 10 lagu. Oh. Dan ada 2 album yang dibikin sama nyokap gue, yang diproduksi sama nyokap gue, iya. Terus kenapa lo nggak pertahanin di Rohani? Album pertama itu meledak, Bapak yang Kekal. Ya gue sebenarnya nggak tahu sih yang meledak di bagian mana. Cuman nyokap gue waktu itu kan gue masih SD. Kalau soal cuannya gimana, ya gue nggak terlalu paham banget kan. Cuman yang gue inget banget di memori gue, kenapa ini bisa dibilang meledak? Karena orang tuh banyak repeat terus katanya, dan gue ikut sendiri masukin si CD itu ke dalam plastik itu. Iya. Covernya ya? Iya. Itu. Sampai jadi, segitunya lu masukin sendiri ya? Bukan dari pabriknya itu? Ya ada dari pabrik, cuman waktu itu kayaknya ada cetak perorangan kali ya? Apa gimana mungkin, kali ya? Mungkin. Jadi mungkin mak gue nggak mau rugi, ada biaya-biaya tambahan. Udah berarti, semuanya karyawan deh. Iya berarti lu duet yang sama Bung Vicky ya? Kayaknya nanti kita bikin potongannya kali ya? Bisa? Jangan deh, itu gue jelek banget. Lagi gue. Nggak, itu gue jelek banget sih, Bung. Kan nggak masalah. Culun sih. Nggak masalah. Terus. Yang pertama kali label pakai label apa waktu itu? Yang sampai tarik ke Putri buat masuk ke produksi industri? Pertama kali. Mudah-mudahan gue nggak salah ya, tapi Pelita Utama. Sebelum Pelita memang nggak ada? Enggak. Karena seingat gue, itu waktu gue SMP terus SMA, itu gue nggak pernah rekaman. Gue jarang rekaman. Mungkin ada ya, maaf ya kalau aku lupa. Cuman mungkin ya paling itu 1-2 lagu atau... Itu mungkin bukan label ya, produser perorangan paling? Iya mungkin. Tapi ya akhirnya gue nyemplungnya lagi dari orang lain ya, dari label lain ya. Itu Tulang Franky, Pelita Utama. Oh, berarti Pelita Utama. So thank you Tulang Franky, Pelita Utama. Terus apa perjalanan di Pelita Utama tuh lu nyanyi lagu apa Pun? Nah, ini baru masuk ke lagu Batak. Oh, di lagu Batak ya? Lagu Batak. Oh. Gitu. Dan itu kita satu hari syuting 12 lagu ya? Iya, bener.
Wah itu babak belur. Itu satu hari kita syuting 12 lagu. 12 Kayaknya lagu, ada paket deh. Iya itu pertama kalinya. Itu pertama kali. Itu label dari label lain. Akhirnya nyanyi lagu Sumatera, Batak. Iya, Batak. lagu Batak. Berapa album yang lu nyanyiin waktu itu? Kira-kira sama label itu berapa album? Sama Pelita. Wah, banyak banget itu. Nggak kehitung ya? Kita satu hari aja pernah syuting langsung 12 lagu kan? Iya benar. Ya pokoknya kan tiap project kan dari Tulang Itu ada Frankie 10 kan album, 15 album ada nggak? Kayaknya ada deh punya lu. ada 1, 2, sih. 3. Pokoknya setiap kali project kan sama Tulang Frankie, Tulang itu selalu ngasih tuh gue minimal 10 lagu. Jadi bayangin ya babak belurnya gimana kita syuting satu hari 12 lagu. Tapi waktu lu bawain, kayaknya suruh dia aja deh Put. Oh iya Lu bener. sibuk sendiri. Kita kan independen woman. Minta tolong ya. Jadi apa? Tapi kalau apa? Waktu lu nyanyi lagu Batak ada yang naik nggak Put? Menurut lu ya? Menurut gue ya. Menurut gue sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang naik. Tapi sebentar sebelum kita masuk lebih jauh nih, gue mau nanya tentang akhirnya lu memilih penyanyi sebagai profesi tuh sejak kapan? SMP. Oh, SMP. Jadi pas SMP setelah selesai Mamma Mia itu, gue tuh nyanyi udah professionally, gue udah dibayar. Oh Akhirnya. iya. Nah disitulah gue mulai nyanyi tuh secara profesional dibayar. Oh. Tuh, jadi mulai dari situ, wah ini kayak dunia gue deh. Iya dan gue juga senang banget nyanyi. Gue Iya suka sih. banget. Hobi yang menghasilkan ya. Iyalah. Bukan soal menghasilkannya. Awalnya hobi, tapi Iya, kan kalau awalnya menghasilkan hobi. ya Iya, gas kan. Cuman saking gue cintanya sama nyanyi, walaupun gue nggak dibayar, tapi kalau misalnya gue senang berada di tempat itu, gue senang nyanyiin lagunya, fine menurut gue. Asik. Serius. Seniman banget ya. Iya. Ah, berarti Ya cuma jangan 10 lagu juga ya. Enggak, bercanda. Tapi gue cinta banget nyanyi. Tapi sekarang lu batasin nggak kalau misalnya kayak per hari tuh minimal berapa lagu kita syuting? Oh kalau syuting ya, Iya. gue batasin. Batasin ya, karena udah nggak bisa 5 kayak dulu. kayak ya. maksimal deh. 5. Soalnya pertama dari dandan, gue dandan sendiri. Iya. Iya, dia dandan sendiri loh guys. Jadi selama ini kan mereka pikirkan lu pakai tukang makeup. Ya dulu kan waktu gue yang di Mamma Mia itu nggak selalu mereka menyediakan, maksudnya setelah selesai di Mamma Mia, terus gue nyanyi yang secara profesional itu. Ya zaman itu kan gue belum tahu gimana hire MUA, gue belum tahu hairstyling, stylist baju gitu. Ya akhirnya gue belajar sendiri dari YouTube, makeup. Dan kebetulan gue pun juga agak centil orangnya. Gue suka dandan. Zaman-zaman SMA lah, SMA itu gue mendingan ngabisin duit gue buat beli makeup daripada buat yang lain. Nah, terus setelah dari Pelita, lu bawain lagu rohani, lagu pop komersil kan? Sempat pernah Jadi- project kita itu. Iya. Terus Itu gue bikin sendiri. Maksudnya YouTube itu gue kelola sendiri. enggak, belum ke channel YouTube lu dulu. Maksudnya kan lagu-lagu komersil kan di Pelita ada bahasa Indonesianya Oh juga. iya, ada. Ada lagu Bataknya juga, Iya, ada rohani juga kan. Ada, Tapi satu-satu aja dicopot Iya, kan. Tapi lebih fokusnya kan ke lagu Batak, daerah waktu ya. itu. Pop Nah, menurut gue tuh kayaknya kalau di Batak, gue nggak terlalu banyak yang tahu gitu. Masa sih? Menurut gue, Emang iya? Komen di bawah. menurut gue, Berarti lebih ke di Pulau Jawa dan Indonesia Timur mungkin ya? sebenarnya gue dari dulu sih gue, jadi gini loh, gue waktu gue Mamma Mia itu gue sempet star syndrome. Oh iya betul. Gue keluar Mamma Mia, gue sempet ngerasa star syndrome. Makanya itu tadi gue bilang, lo nggak usah ngerasa. Maksudnya ini gue Iya. akhirnya realize sekarang ya,
gue akhirnya ngomong sama diri gue sendiri, lo nggak usah ngerasa lo paling hebat. Hebat tuh. Lo jangan ngerasa lo penyanyi paling jago, karena masih banyak orang di luar sana yang lebih hebat dari lo, Putri, gitu. Nah, waktu itu keluar Mamma Mia, gue sempet ngerasa star syndrome. Lo ya, sebenarnya ini bukan pembelaan, tapi pada saat itu kan gue belum mateng. Iya, betul. Gue masih 13 tahun, gue belum cukup dewasa untuk menyikapi banyak hal, menanggapi banyak hal, sampai akhirnya gue ngerasa, kan gue juara 2. Gitu. Oh iya. Nah, sampai akhirnya ya embel-embel Mamma Mia itu kan lama-lama orang udah lupa lah. Iya. Karena bermunculan lagi penyanyi-penyanyi baru kan. Iya. Ya itu akhirnya kembali lagi. Gue pada saat itu kayak, gue udah hebat kok, kayaknya nggak perlu lagi gue latihan atau apa gitu. Sempat. Karena kan, jadi up and down itu ya sempat. Iya, pada saat itu ya di umur 13 tahun gue belum cukup matang lah untuk menghadapi itu. Tiba-tiba jebret, lo juara 2 gitu kan. Iya. Up and down itu sampai akhirnya kan SMA. Berarti lu sempat break berapa lama tuh di? Sampai gue SMA. Sampai SMA itu ya? Dari Mamma Mia itu sampai SMA itu? Gue inget banget masa-masa gue SMA itu gue nggak ada panggilan job nyanyi profesional. Jadi profesionalnya itu setelah selesai Mamma Mia, masih hype-hype-nya Putri Mamma Mia gitu. Nah terus kan lama-lama orang lupa lah, karena kan ada muncul penyanyi baru. Boleh, penyanyi baru kan. Dari idol lah, dari ajang-ajang lain lah, dari festival lain lah gitu ya. Akhirnya kan gue kan lama-lama kan mundur gitu. Akhirnya lu balik lagi nyanyi di label itu ya? Iya. Akhirnya ya perjalanan itu kan ya naik turun sih sebenarnya. Berarti yang lu rasain saat juara 2 itu pertama star syndrome? Ih ternyata gue hebat ya gitu. Oh. Terus apa lagi yang lu rasain? Positif dan negatifnya apa? Kalau negatifnya itu? Positifnya lebih dikenal banyak orang kali ya? Iya ya. Ya bapak emak gue bangga lah. Iya. Dan apalagi kan kalau keluarga-keluarga Batak ikut festival kan, udah satu siagian satu Indonesia ini yang kerang-kringkrung sama bapak gue. Betul. Selamat ya. Supportnya luar biasa kan? Itulah positifnya ya bangga lah mereka sama gue. Nah, kenapa akhirnya lu bisa memilih lagu rohani sebagai genre yang lu minati sekarang? Itu bagaimana? Lu memilih atau bagaimana sih? Nggak sengaja atau gimana? Bukan gue yang memilih, tapi Tuhan yang memilih gue. Oh iya. Kalau udah jawaban gitu, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain sih. Ya, dari tadi kita ngobrol, udah paham kan? Maksudnya gue kan arahnya kan pengennya ke penyanyi nasional nih. Gue lebih pengen ke sekuler. Bahkan cita-cita gue pengen jadi pramugari sebenarnya kan. Ya, kalau misalnya mau disingkat sih ini ya, awalnya kan ya karena si Indah Pada Waktunya itu. Oh iya. Karena lagu Indah Pada Waktunya. Berarti itu bersama label Sion Production. Iya. Itu gimana ceritanya bisa sampai? Waktu itu ya pokoknya seingat gue itu sama Pelita sama Tulang Frankie masih continuity tuh kita project lagu Batak. Kan. Terus akhirnya ada produsernya Sion, produsernya Sion Production, DM gue di Instagram, minta nomor handphone, mau kerja sama. Nah, di situ gue bingungnya, tapi menawarin lagu rohani. Oh. Gitu. Nawarin lagu rohani. Ya awalnya gue mikir tawaran ini ya secara profesional gitu kan. Bukan lebih mendalami. Secara spiritual gitu. Sampai akhirnya gue salut juga sih sama produsernya, konsisten terus. Terus-terusan konsisten gitu ya. Sampai akhirnya lagu Indah Pada Waktunya itu itulah pecahnya. Oh. Nah, di situ gue kaget. Waktu itu kasusnya Sambo. FS ya. Kasusnya Sambo. Kasusnya Sambo. Banyak orang yang pakai sound gue Indah Pada Waktunya. Walaupun sebenarnya lagu itu kan pernah sebelumnya dibawain. Iya.
penyanyi timur. sama penyanyi timur, Iya. sama orang lain. Iya, betul. Gitu. Dan gue respect juga, gitu. Gue tahu, cuman kita nggak pernah ngobrol secara personal sih ya. Oh, belum Tapi pernah ngobrol. Belum ya. pernah ngobrol secara pribadi. Tapi kan ya, jatuhnya profesional kan, Iya. karena di situ kan dia ngebayar lagu, berarti kan cover original jatuhnya Iya, kan, original cover ya. Nah ini banyak juga yang salah arti, orang-orang tuh itu nano-nano banget rasanya ya. Iya. Waktu itu pertama kali gue tahu karena banyak teman-teman gue yang ngirim link TikTok. Ih, ini bukannya suaramu? Ini suaramu kan? Lagumu FYP loh, lagumu viral loh, gitu. Karena lagu itu nggak pernah muncul di FYP gue. Oh. Walaupun bisa? nggak tahu. Walaupun si kasus si kasus Sambonya itu ya terus berseliweran kan di Iya. TikTok kan. Tapi nggak ada pas lagu. kebetulan yang gue yang nyanyi itu nggak ada. Gue nggak pernah nemuin. Sampai Padahal gue akhirnya sering waktu Nah, pas kasus Sambo itu sering. itulah teman-teman gue ngirimin link TikTok itu. Oh iya ini kan suara gue gitu. Akhirnya ternyata udah kemana-mana lagunya. Iya. Di TikTok rame, di Facebook, di Instagram. Dan orang pikir kan lu cover jatuhnya kan, padahal Nah itu juga Iya. akhirnya bermunculan lah. Gue Iya. waktu itu banyak banget gue yang DM. Ini kan penyanyi aslinya kan Kak Mita Talahatu. oh iya. Lo kan cuman cover doang, kakak kan cuman cover doang kan. Terus kayak dia tuh kayak seolah-olah nggak terima kenapa orang-orang jadi lebih banyak pakai sound yang gue yang Iya. nyanyiin daripada Mita Talahatu. Mungkin penggemarnya kali ya. Ya gue nggak tahu, Iya. gue nggak tahu. Karena kan rata-rata kalau misalnya namanya produksi musik ya berarti cover original, Iya. tetap original, tapi dengan versi yang berbeda. Versi berbeda Iya. gitu. Nah ya udah sampai akhirnya gue lihat di YouTube tuh 1 juta, 2 juta cepet banget naiknya. Cepet Akhirnya banget terus naiknya. itu lagu pertama yang boom tuh. Maksudnya Apa sebelumnya ada? Lagu pertama yang viral itu. Apa sebelumnya ada? Nah, kan Sion Production ini kan konsisten Iya. ngerekam gue lagu rohani. Iya. Dan itu semuanya tuh jalan. Jadi feedbacknya tuh bagus Iya, gitu loh. Iya. Waktu itu gue ngobrol-ngobrol sama Bung Elon juga. Bung Elon bilang, apa istilahnya kalau di YouTube? Apa? Grafik. Iya, grafik gue tuh Naik terus. di lagu itu Iya. naik terus Iya, gitu. betul. Jadi bukan yang lagu pertama, kedua sampai ke 4 stuck, terus lagu Indah Pada Waktunya muncul tiba-tiba boom gitu, enggak. Tapi memang udah naik dari awal ya. Tapi Memang dia udah- nggak boom belum kayak boom. Indah Pada Waktunya. Iya, jadi tuh benar-benar ya sebenarnya bukan karena gue yang nyanyi juga, memang lagu rohani itu kan pasti Iya. kan everlasting kan, Iya. karena setiap hari bisa didengar, apalagi kan orang-orang kita keluarga-keluarga di kampung kan masih yang Iya, tiap hari tiap minggu lah, tiap minggu tiap minggu kan pasti, nonton iya. dengerinnya lagu rohani Lagu kan rohani. gitu. Nah akhirnya makin boom pecah di Indah Pada Waktunya itu. Gue juga kayak kaget. Dan lo tau nggak lagu Indah Pada Waktunya itu jadi gue setiap kali proses Rekaman. itu Hah? jadi arrangernya Roy Pasaribu. Pasaribu by the way, Roy Oke. Pasaribu Maksima. Jadi si Bang Roy bikin musik, Hah? terus istrinya yang nyanyi sebagai guide. Jadi ya itu sangat membantu gue lah gitu. Iya, Jadi iya, pas di rekaman tuh Rekaman nggak sulit ya, nggak sulit. karena udah ada contohnya. Udah ada contohnya. Lagu itu lagu yang gue nggak nyangka sih sebenarnya Boom ya. bakal semeledak itu. Iya, karena dia pas kasus bertepatan sama Kasusnya Sambo sih. Ferdi Sambo. Iya. Dan gue juga sebenarnya nggak tahu kenapa. Nah ini sebenarnya jadi pertanyaan gue juga sih ya. Siapakah orang pertama kali yang pakai sound itu dan kenapa harus sound itu ya? Iya. Orang pertama nanti komen di bawah ya. Ada nggak orang pertama yang pakai sound itu? Dan Yang pakai kenapa? sound itu yang sampai FYP di TikTok siapa sih? Gue juga penasaran sih itu. Awalnya yang FYP di TikTok itu yang cewek main keyboard itu loh, Bu. Keyboard. Ada, Oh, gua yang nggak- cover nggak- juga. nggak dengar. Dia cover. Oh. Kalau dia cover. Cover. Gitu. Karena tanpa melalui proses Betul, berbayar. betul. Nah, awalnya tuh soundnya kakak itu, Oh. si cewek itu yang dipakai. Sebenarnya satu lagu itu naik, semuanya jadi ngikut sih. Ngikut, iya. Dan kan lagu-lagu rohani yang gue nyanyiin itu mostly orang udah banyak yang tahu sih. Iya. Kayak Segala Perkara orang udah banyak yang tahu.
Banyak sih Jadi di Sion itu. sebenarnya gue pun juga apa ya, agak nggak enak juga kalau dibilang lagu itu lagu gue gitu. Nah, Gue agak nggak enak juga karena sebelum gue yang nyanyiin lagu itu udah meledak. udah iya betul. Dan orang-orang udah banyak yang tahu gitu. Tapi kalau misalnya dan gue baca-baca di komen ya. Nah, lu baca komen Gue juga? baca komen, gue main baca komen karena gue kan tipenya gimana sih? Iya, iya, iya. Gue pengen tahu komentar orang sama gue tuh gimana. Lahir dari anak-anak festival kan kayak gitu gitu. Sedangkan gue sampai sekarang masih nyanyi aja, gue masih nanya sama laki gue, tadi gue gimana nyanyinya? Padahal maksudnya istilahnya kan udah Tapi bagus lah. Iya, jadi Paling tidak ada jiwa-jiwa kompetitif kayak gitu tuh masih ada. Cuman laki gue tuh selalu bilang, ini lo bukan nyanyi ya, kau itu bukan perform, kau itu melayani gitu. Ya, kan jadi terlalu jauh loncat ke situ ya. Iya. Tapi nggak, ya lu Iya, gue kalau ngomong tuh langsung kayak pengen melebar aja gitu. Isi otak gue lo harus tahu gitu. terus. Gue baca komen dan orang-orang bilang luar biasa suaranya, sangat Terberkati, sangat ya, terberkati gitu. Gue sebenarnya gimana ya? Ya bersyukurlah dapat pujian kayak gitu. Dan itu selalu jadi peperangan buat diri gue sendiri juga ya. Maksudnya jangan sampai terulang lagi kayak zaman lo labil gitu. Jangan sampai pujian orang itu bikin kepala lo tuh makin mendongak gitu. Yang sampai nanti dipuji-puji lu udah sampai di atas. Betul. Karena kita kalau naik ke puncak gunung tetap kita harus turun. Betul. Pokoknya gue setiap kali gue baca komen itu, kalau misalnya ada yang bilang, ya nggak usah dibaca dong kak, gitu kan? Tapi baca untuk introspeksi diri. Iya, gitu. Waktu itu banyak. Wah, keren ya Putri Sagian ya. Waktu itu banyak yang bilang kayaknya dandanan gue, makeup gue terlalu menor untuk ukuran penyanyi rohani. Gue baca, gue tampung dan ya akhirnya kan gue perbaiki lagi. Kayaknya iya deh gitu. Iya. Betul. Nah, terus waktu itu kan apalagi kan lagu Indah pada waktunya kan rambut gue kan pirang banget, blonde banget. Betul. Terus setelah gue lihat-lihat kayaknya kurang deh gitu. Ya, kalau misalnya ada masukan-masukan yang baik, yang positif ya pasti kita terima terima lah gitu. Nah, komentar-komentar yang memuji gue ini itu yang bikin gue tuh kayak aduh, ini musuh terbesar lo adalah diri lo sendiri. Lo paling susah melawan diri lo sendiri, serius. Apa yang lo paling susah ngelawan? Bagian setengah bagian gue itu adalah Putri Siagian, profesional, seorang penyanyi yang ambisius, yang pengen dikenal lebih banyak orang, yang pengen terkenal, yang pengen dipuji sama banyak orang. Tapi sekarang Tuhan milih gue untuk jadi berkat gitu, untuk melayani. Melayani. Itu kan dua hal yang bertentangan ya. Iya. Itu menjadi penyanyi rohani rada sulit ya. Wah. Sebenarnya. Luar biasa. Karena sama kayak kalau misalnya gue nyanyi keluar kota atau kemana gitu. Ya gue kan kalau misalnya gue capek, gue apa, ya orang nggak perlu tahu. Iya, tetap harus smile. Iya. Di samping lo harus profesional, di situ lo melayani. Tapi kalau misalnya lu keluar kota gitu, lu pakai sama tim ya? Gue sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk sih, paling cuman gue, suami gue, sama Bang Roy. Oh. Arranger. Lu batasin nggak kalau orang minta foto gitu? Enggak sih, karena gue pernah berada di posisi itu, gue minta foto sama orang, gue ngefans, gue ngidolain orang, gue pernah. Dia nggak batasin orang buat minta foto lah, jadi kalau di luar sana ada yang minta foto terus nggak gue udah capek. Bukan ya, kayaknya gue peres banget gitu ya menurut lo ya. Enggak. Maksudnya, tapi bukan berarti gue menolak gitu loh. Cuman gue bilang, mungkin gue sebelum acara mulai tuh ya komunikasiin dulu sama panitianya, kalau misalnya ada yang foto, kayaknya kalau misalnya satu keluarga langsung satu keluarga aja deh gitu, nggak usah yang satu orang gitu. Maksudnya lu nggak batasin berapa jam foto gitu, enggak ya? Ya. Sesi foto nih berapa jam nih, udah selesai itu langsung cabut? Nggak juga sih, ya lama-lama juga orang kalau udah bosan foto sama gue udah cabut juga.
Ya pokoknya kalau gue masih ini ya udahlah gitu. Tapi Bebas kalau ya? misalnya gue bener-bener udah capek, gue udah kelaparan banget, gue udah apa, gue paling ya maaf ya gitu. Semoga bisa ketemu lagi, gue bilang. Nah, lagu apa yang paling berkesan saat lu nyanyiin lagu rohani, Put? Dan kenapa lagu itu berkesan? Bapak yang mengasihiku, Oh, judulnya. Di atas kali. Bapak yang mengasihiku. Lagunya kayak gimana sih? Lagu gue yang nyanyiin. Enggak, maksudnya yang kayak gimana? Gue belum pernah Kau dengar. Bapa yang mengasihiku. Ciptaan siapa? Gue nggak tahu. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Gue kalau denger lagu itu gue mau nangis selalu. Oh iya. Emang berkesan banget ya. Kenapa lu menangis? Di balik kata-katanya Waktu itu kan? Atau ada kisah di balik lagu ada itu? kisah. Oh, Waktu itu gue sempat kecewa sama orang. oh iya. Iya. Gue sempat, kan gue nggak salah, kok gue disalahin sih gitu. Nah, Dan orang ini orang yang nggak gue sangka-sangka gitu. oh, Terus ya nggak perlu loh gue ceritain ceritanya. Tapi pada saat itu gue kayak lagi kebingungan, gue capek. Terus gue denger lagu ini. Jadi Berarti- kayak cuma, dan liriknya cuman Bapak, cuman Tuhan Yesus yang benar-benar mengasihi kita. Tulus. berarti lagu itu. Bapak apa tadi? Bapak yang mengasihi. Bapak yang mengasihiku. Nanti kita coba cek di YouTube. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Jadi cuma Tuhan Yesus yang tahu tetesan air mata gue. Bahkan mau gue jelasin sama, even sama laki gue pun belum tentu dia 100% ngerti apa yang gue rasain. Karena pada saat itu gue ngerasanya, ih kok bisa ya gue ngerasain kecewa ini sama orang yang gak gue sangka gitu. Nah mulai dari situ gue gak pernah percaya lagi sama siapapun. Oh iya. Bagus lah. Karena sama, gue juga nggak pernah percaya Karena sama manusia Jawa. itu cuma ngecewain aja. Iya. Bahkan bayangan kita sendiri akan meninggalkan kita dalam gelap. Manis. Minum dulu guys. Momen manggung apa yang paling berkesan di khususnya rohani, Put? Semua berkesan sih sebenarnya. Masing-masing punya ini. Iya, masing-masing punya cerita. Cuman terakhir kemarin di Kalimantan itu ada ibu-ibu yang sampai dia dari jauh nyamperin gue ke depan. Itu acara udah selesai, kita lagi foto-foto, gue lagi foto-foto. Ada ibu-ibu yang nyamperin gue ke depan, dia nangis-nangis. Setiap hari ku dengerin lagumu. Makasih ya kak ya, kamu sangat memberkati aku. Makasih. Tangan gue sampai dicium. Oh iya. Iya. Gue tuh sampai kayak, ibu, maksudnya buat apa gitu. Gue juga masih manusia biasa. Berarti paling tidak dari lagu-lagu kita juga apa melayani. Dan itu sebenarnya salah satu yang bikin gue ini juga loh, Bung. Gue pantas gak ya? Atau Awalnya tuh gue sebagai penyiar rohani itu gue denial loh. lu sangkal diri nih. Iya, gue denial. Oke, gue akan lakukan semampu yang sebisa yang gue lakukan. Tetap lu profesional kan di Tetap gue pikiran lu. profesional. Gue nggak mau mencampuri keimanan orang lain karena gue pun berharap orang lain nggak mencampuri keimanan gue. Oke. Gitu. Jadi apa adanya diri gue aja gitu. Dan ya biarlah proses gitu kan untuk gue jadi lebih matang dalam keimanan gitu. Cuman semakin gue menyangkal itu, semakin gue deny itu, wah makin berat jalannya. Semakin dalam lu ditarik. Iya, Iya. betul, Biasanya seperti itu. betul, betul. Dan akhirnya Dan kayaknya jalan ini itu ibaratnya gini loh, kayak Tuhan mau bilang, udah lo sini balik, lo udah terlalu jauh.
mencari jalan lo sendiri. Iya. Lo udah terlalu pakai Kekuatan lu sendiri. Ya. Pernah nggak sih lu dapat mujizat? Mujizat. Mungkin mujizat itu terjadi bukan di gue. Tapi dulu 2007 kali ya, apa 2008, bapak gue lumpuh. Oh. Bapak gue tuh pernah lumpuh, sakit. Nama penyakitnya itu, jadi dulu waktu 2007 apa 2006 apa 2007 gitu, bapak gue sakit. Jadi virus, nama virusnya itu SGB, sindrom Guillain-Barré. Itu kayak penyakit, gue lupa deh dari Eropa sih, itu deh kayaknya dari Jerman apa gitu. Awalnya itu bapak gue tuh kesemutan. Cuman kan kalau kesemutan kan normalnya paling 5-10 menit nanti hilang kan gitu. Nah ini enggak hilang-hilang dan lama-lama menjalar. Lama-lama menjalar seluruh badan. Nah akhirnya kan ke rumah sakit, nah itulah akhirnya dapat si virus SGB itu. Nah pokoknya intinya adalah selama beberapa waktu bapak gue itu dirawat, itu virus itu udah mau nyampe ke jantung. Jadi kalau udah lewat jantung sudah dipastikan, ini kata dokter loh ya, sudah dipastikan bapak gue lewat gitu. Nah terus tapi dokter waktu itu ngerekomendasiin obat Cina. Ada satu obat Cina, satu ampul gitu. Jadi dia kayak bulatan kecil gitu. Namanya apa? Sebut aja, siapa tahu ada yang juga gue nggak tahu namanya mengalami apa. hal yang sama kan bisa nyari. Nah gue nggak tahu namanya apa dan gue lupa. Pokoknya tahun 2006-2007 itu obat itu dijual cuman satu gini doang ya. Itu kayaknya 1,3 atau 1,5 juta deh. Cuman satu. Satu doang? Iya. Satu butir? Iya. Dan bapak gue harus rutin minum itu. Tiap hari? Iya. Mampus dah. Mampus kan? Sedangkan kan bapak emak gue kan jualan ikan teri di pasar kan, di toko. Nah akhirnya mau nggak mau waktu itu bapak gue pas masih masa pemulihan, gue lah di rumah yang waktu itu gue juga masih SD sih sebenarnya, tapi kan ada mbak sama ya ada beberapa yang bantu lah gitu. Akhirnya emak gue sendiri yang jualan setiap hari gitu. Nah terus dari pemulihan itu terapi gitu kan, karena kan lumpuh kan, terapi gini-gini itu loh gitu. Nah akhirnya bisa sembuh. Waktu itu bapak gue pernah ikut KKR. Ada KKR di Pancoran situ. Ya benar-benar sembuh. Menurut gue itu sih salah satu mujizat yang terjadi, yang nyata dan sampai sekarang gue masih ingat. Kemarin lu sempat ke USA itu buat apa, Bu? Itu ada beberapa acara. Acara ya? Berarti jatuhnya konser juga di sana ya? Nyanyi ya? Nyanyi lah, nggak konser. Soalnya di bayangan gue kalau konser tuh kayak gede banget iya, gitu betul. kan, megah gitu. Enggak, jatuhnya apa? KKR ya? Jatuhnya kayak gitu ya? Bukan. Ini bahkan gue bukan nyanyi rohani. Hah? Bukan acara rohani. Serius? Bukan pelayanan, acara Batak. Oh. Di LA itu acara... Pagelaran seni ya? Biasanya? Bukan. Di LA itu acara cari dana pembangunan gereja. Oh. Gitu. Di sana ada juga kayak gitu ya? Cari ada, fundraising. Gue pikir udah enggak ada. Gue pikir cari dana pembangunan gereja. Bukan pembangunan gerejanya, tapi mereka kayak mau bikin apa sih, kayak hall, bukan hall ya, apa ya, gedung serbaguna lah gitu istilahnya lah kalau di sini ya, gitu. Cuman ya gue nyanyi lagu-lagu Batak gitu. Berarti di sana nyanyi berapa titik? Di daerah mana-mana aja? LA, Colorado, udah. Kalau nyanyinya di situ, tapi jalan-jalannya ke Chicago juga. Tapi di Chicago tadinya mau acara, cuman nggak jadi. Berapa lama di sana Put waktu itu? 1,5 bulan. Iya guys, sebenarnya kita ini udah harus podcast Putri 1,5 bulan yang lalu. Bukan 1,5 bulan yang lalu bahkan. 1,5 bulan yang lalu. Pokoknya berapa sebelum ya? September, sebelum gue berangkat. Iya, sebelum berangkat. Cuma karena dia emang sibuk. Jadi ya. So sibuk aja guys. Gue so sibuk sama dia. Jadi kita harus tunggu waktu dia lah. Enggak, gue juga nunggu waktu dia.
Apaan? Waktu itu gue bilang gue bisa, nggak tahu lo bilang lo ke Surabaya. Iya, lu emang kayak gitu. Emang iya. Tapi emang waktu dia susah guys, ini aja kebetulan dia lagi kosong satu hari di Enggak, rumah. emang gue lagi kosong. Emang karena ada kosong aja seharian. Makanya lu manggil, kalau enggak ya udah pura-pura lupa dia. Tapi Put, perjalanan karir lu yang panjang ini, titik terendah lu ada nggak sih Put? Dalam karir. Dalam karir. Ada lah, pas gue hamil. Oh iya. Apa lo? Pas gue hamil, Enggak. gue nggak nerima job satupun. Bukan nggak nerima sih, Lu so aja. habis lahiran itu ya? Pas iya, itu kan habis lahiran. Pokoknya pas gue hamil. Halo? Tuh kan, sibuk dia emang. Pas gue hamil ya emang nggak ada juga sih job yang manggil. Enggak, kan tapi kan setelah lahiran ya kita ada. Iya, itu kita syuting kan. Iya, nanti gua cuplikannya gua Tenang aja lo. Nggak ada cuplikannya. Jangan ya guys. lewat aja nggak mau. Nggak. Nggak Tapi ya? ya itu perjalanan lah ya. Iya. Gue pernah segendut itu, parah. Itu luar biasa sih. Berarti titik terendah lu pas saat itu doang. Memang karena nggak nerima job karena lagi hamil kan? Enggak juga sih ya. Titik terendah gue pas yang gue merasa star syndrome Oh iya, itu. itu pertama sama yang ada masalah itu ya yang. Iya. Apa kesulitan lu sebagai penyanyi rohani Put? Kesulitan. Gue agak takut sih sebenarnya mau jawab. Karena jadi dari dulu itu gue bukan orang yang, gue beriman. Bukan yang religi banget ya? Gue beriman, cuman gue nggak yang, ya gue masih santai aja lah gitu. Mungkin karena umur juga kali ya. Iya. Nah, menurut gue kesulitannya itu gue harus mempertanggungjawabkan Iya. semua yang gue lakukan, perilaku gue, tutur kata gue. Iya. Setiap kali gue ngomong, gue bersaksi. Apalagi lu public figure bagian Iya. situ kan, bagian rohani kan. Gue kesaksian ketika perform. Ya ketika gue kesaksian gitu. Ya gue sharing pengalaman rohani gue gitu. Ya gue harus bertanggung jawab sama itu. Iya Jadi sih, itu emang berat. sebenarnya iya. Boleh. Bukannya bahasanya bukan jadi gue nggak mau bahasanya itu jaim gitu. Bukan jaim, tapi gue punya tanggung jawab. Iya, Atas paham. apa yang Tuhan kasih sama gue. Karena sekali lagi bukan gue yang memilih untuk ada di sini. Bukan gue yang memilih untuk gue ada di jalur ini. Iya. Tapi ternyata Tuhan yang memilih gue, dan itu proses penerimaan gue Panjang. Gila. Cerita lah kalau gila. Jangan terlalu semua gue bukain. Iya. Berarti itu ya memang tanggung jawab ya. Iya. Perubahan karir apa yang diharapkan sebagai penyanyi? Kalau sekarang gue udah lebih ke Mengalir. gue berserah. Gue berserah. Karena dulu waktu gue ambis, gue pengen ada di sini Tuhan, gitu. Gue pengen penyanyi sekuler. Gue pengen menang ini, gue pengen berhasil di lagu Batak, gue berhasil di lagu sekuler gitu. Tapi mental semua. Jadi untuk sekarang gue berserah aja. Kalau misalnya ternyata jalan Tuhan udah Tuhan sediain lebih baik buat gue ya, that's good lah, bersyukur. Berarti Put, kalau misalnya kayak lu di lagu rohani nih kan, gue lihat lu sekarang juga bikin bangun channel lu sendiri nih. Nanti cek ya Putri Siagia, nanti kita taruh di link channel sendiri. Itu lagu-lagunya emang lu yang ciptain atau emang dari pencipta-pencipta yang memang gue pengen nih lagu gue nih Kak Putri nyanyi nih, kira-kira bisa nggak gue kirim? Itu kirim kemana Put? Ke email atau? Kalau lagu-lagu yang di YouTube gue itu jelas bukan gue yang ciptain, karena gue main musik aja nggak bisa ya. Satu alat musik pun gue nggak bisa. Gitar emang nggak bisa juga? Nggak bisa, deh nggak usah aneh-aneh deh lo.
Pokoknya gue cuman bisa dengar, oh ini pause nih gue, ini enggak gitu. Iya. Nah, yang lagu-lagu yang di channel gue itu ada satu lagu judulnya Tuhan yang Setia. Jadi itu ada salah satu kakak, ada yang DM gue di Instagram. Kakak ini namanya Elvira Hamatia. Dia kayaknya orang Jogja apa Hamatia Solo. orang mana? Orang Jawa ya? Iya, kayaknya di Jogja apa di Solo apa di mana gitu. Terus kakak itu bilang, Kak, aku udah ciptain lagu. Singkat cerita, dia menawarkan lagu gue ini untuk pengobatan anaknya. Dia menawarkan lagu itu untuk pengobatan anaknya. Pas gue denger lagunya, gue bilang, boleh kirim ya Kak lagunya. Gue kasih nomor Bang Erwin kan. Ternyata kita denger, ih bagus gitu. Dan gue suka gitu, pertama kali gue denger, ih bagus gitu. Dan gue juga suka liriknya gitu. Nah itu dari situ dia bilang, Kak, dari semua penyanyi yang aku DM cuma kakak lo yang balas gitu. Iya, kadang kan penyanyi juga pakai admin sendiri ya. Bukan soal itunya, Bung. Nah, ini sekarang maksudnya gue lebih berpikirnya bukan soal admin atau soal apa. Ini udah jalannya Tuhan, gue buka DM lo. Iya. Oke, iya. Karena enggak, maksudnya gini, jujur aja ada beberapa juga yang DM. Kayak gitu. Cuman gue kayak nggak ada balas gitu. Iya. Gue nggak ada kayak insting mau kayak gitu. Tapi pas gue lihat kakak itu DM panjang gitu, Kak minta tolong, aku ada lagu begini, dia ceritain gimana anaknya gitu. Oh boleh Kak, gue langsung balas gitu. Jadi ya Tuhan bekerja di setiap kita lah ya. Ya nanti kalau kita mau, yang teman-teman mau dengar, mungkin nanti kita taruh link di bawah ya. Iya, Tuhan yang setia. Dengar ya guys. Setia. Terus kedepannya ada nggak rencana bikin mungkin label rekaman atau? Tapi sebenarnya kalau bangun udah jatuhnya label sih, cuma kan masih nama perorangan kan, Putri kan? Nggak tahu, belum tahu. Belum tahu. Untuk saat ini gue lagi fokus sama apa yang di depan dulu lah. Oke guys, jadi teman-teman yang mau support Putri juga bisa langsung ke channel Putri sendiri. Iya. Karena Putri sibuk ke channel orang tapi channel dia tinggalin. Iya loh, gila. Gue terakhir kali upload itu sebelum gua ke Amerika. Itu sebenarnya ada satu lagi ciptaan Kak Elvira itu mau gua upload lagi. Udah direkam dari sebelum gua ke Amerika sampai sekarang belum gua upload. Oh. Karena syutingnya masih butuh syuting lagi. Put, menurut lu apa yang harus dimiliki dari seorang penyanyi, Put? Karakter suara. Seperti apa? Karakter suara pertama, terus sama attitude sih. Itu paling penting sih, dua itu. Yang bisa. Karakter kan secara teknisnya ya. Iya. Kalau attitude, itu balik lagi. Itu yang membangun kerjasama kita. Betul. Jangka panjang atau jangka pendek. Betul. Di situ sih sebenarnya. Betul. Dan gue udah pernah melalui hal yang enak nggak enak. Jadi ya gimana sih kalau kita ngerasain sendiri kan. Akhirnya kita jadi bisa lebih paham kan daripada kita dinasehatin orang dulu gitu. Iya. Berarti secara nggak langsung pesannya memang karakter dan attitude yang paling penting sih sebenarnya attitude sih. Iya. Iya. Karena sekarang suara biasa-biasa aja pun kalau misalnya attitude-nya bagus, orang akan panggil terus ya. Gue kemarin dengar lu sempat ke Ambon juga, Put. Lu nyanyi di sana. Ambon, gue nyebrang ke SBB. Serang bagian barat ya? Bagian barat. Tapi luar biasa lu udah bisa sampai sana ya? Terima kasih. Itu. Dan gue seneng banget di SBB, bagus banget gue ke Alang Asal. Tapi gue protes loh, gue sempat marah-marahin si Ai. Gue bilang ke dia, kalian siapin papeda kok papedanya warna putih, nggak bening. I don't know. Guys, mereka balik papedanya putih guys, kayak nasi. Gue pasti ngomong papeda nggak jadi nih. Salah kali ya? Salah. Gak jadi putih dia. Tapi gimana respon lu pas ke Ambon? Waktu gue di SBB itu
Ya itu karena kan orang timur seneng banget dengar lagu rohani kan. Jadi ya mereka pun juga sambutannya luar biasa gitu. Mereka ikut nyanyi. Gimana sih kita kalau misalnya kita nyanyi terus Tapi lu nggak bawa lagu yang andalan tuh, Bud? Aku Tak Berdaya. Ya. Waktu itu gue ke SBB pas lagu itu belum diupload deh kayaknya. Udah belum diupload. Udah. Oh, udah diupload tapi mungkin belum terlalu Lu naik ya. yang belum hafal kayaknya. Iya sih soalnya Soalnya nadanya susah ya? jujur lagu itu bukan lagu yang easy listening ya. Enggak, soalnya lagu itu kan nadanya dia berubah-berubah tuh Iya, kan? makanya nggak easy listening. Iya. Tapi itu lagu paling membekas di Indonesia Timur tuh. Betul. Ternyata setelah gue dengar cerita dari Bung Noel. Itu parah sih. Gue sebelum syuting aja gue sempat mau menolak syuting itu karena ada lagu itu. Tapi emang paling sedih sih nyimpen memori di lagu. Iya. Nyimpen memori di orang, nyimpen memori di parfum, di tempat. Itu emang parah sih kalau lagu itu parah sih menurut gue ya. Jadi ketika lo denger satu lagu terus langsung keinget satu peristiwa, satu orang, satu kejadian. Referensi lagu lu apa sih, Put? Gue mau tanya itu menarik, tuh. Iya. Dulu waktu gue SMP, gue dengerin Avenged Sevenfold. Dulu gue metal-metalan. Oh, lu metal? Iya. Itu genrenya metal? Iya, rock. Oh. Band rock. Avenged Sevenfold, terus gue juga denger The Police. Terus Kayaknya genrenya agak jauh sama tampilan lu ya? iya. Gue suka lagu rock. Oh. Lagu yang keras, metal gitu gue suka. Berarti lu sering dengerin lagu kayak gitu? Iya. Kok bisa? Dewa 19 gue suka. Ini kalau yang di Indonesia ya, Di Dewa Indonesia. 19 gue suka. Apalagi? Slang. Iya suka. Penggemar slang banyak banget. Gue suka. Nah, tapi ya benar, tampilan gue sama sebenarnya dalam diri gue nggak Beda match, ya, iya. Apalagi nama gue kan Putri, tapi Iya. tapi kalau untuk kesini-sini gue referensi lagu gue suka dengar Jennifer Hudson, Aretha Franklin gue suka. Kalau genre sih lebih ke pop ya, pop. Ballad. Terus Oh, ballad juga ya? Iya, terus soul. So. Lagu Timur lu denger nggak? Gue denger, cuman ya paling ini kayaknya basic aja sih. Oh. Lagu Janji Putih. Lagu Timur apa yang paling lu suka? Mengapa saya datang Lagunya siapa? Saat rasa ini susah ada lain. Oh, Willy. Willy Sofaku ya? Terimalah Itu tuh. bilang cinta. Ya lagu itu. Iya, Willy. Move on. Move on. Oh. Itu gue tahu. Gue suka sih lagu itu. Kalau lagu Batak apa yang lu suka? Ayo. Banyak banget. Enggak, yang paling lu suka banget kalau misalnya putar lagu itu lu suka Bunyi banget. Dia Tete. Apa? Bunyi Dia Tete. Bunyi Dia Tete. Kayak gimana sih? Naindoho sai hupasiri alai mani ya kate. Gue udah pernah syuting belum ya? Belum ya? Itu lagu baru? Apa lagu lama? Oh iya, kalau misalnya kampung lu di Sumatera tuh di mana sih, Bud? Di Balige. Oh, kita udah pernah nyampe kalau gitu Balige. Iya. Masa? Gue udah nyampe Balige. Ya itulah rumah opungku di depan pasar itu, pajak itu. Oh, pasar Balige itu. Iya. Oh. Di depannya itu persis. Opungku ada toko. Kita udah semua tempat di Toba tuh kayaknya dari putar tol kan Toba gini nih, putar nih. Kayaknya gue udah nginjak deh. Gila, gue aja belum semua kayaknya. Gue udah. Gue paling Balige, Siantar, udah 2 itu doang. Oh. Menurut lu industri musik tuh jahat nggak sih?
Banget. Banget. Kenapa lu bisa bilang banget? Ya itu yang setelah gue rasain di festival-festivalan kemarin itu. Itu kan festivalan. Gue bilang kan industri ini kan lebih ke produksi dan sebagainya itu. Padahal gue udah mau ngarahinnya kemana. Tetep dia enggak, bukan itu pertanyaan gue. Jahat dah. Jahat ya. Tapi ya udahlah. Jahatnya Cuman kita dan Tete Manis yang tahu semua. Enggak, maksudnya jahatnya. Iya, nggak usah ya. Ya, ada. Jadi pintar-pintar bawa diri aja paling ya. Betul, ya udahlah. Semua ada porsinya masing-masing, ada berkatnya masing-masing, rezekinya masing-masing. Kalau kita berpikir harusnya tuh aku yang mendapatkan ini, harusnya tuh aku yang. Oh, nggak bisa gitu kalau menurut gue ya. Jadi jangan senang lihat orang susah, jangan susah lihat orang senang. Betul. Kita hidupnya bodo amat lah. Lu, gua. Betul. Gua tetap fokus di jalan gua, lu fokus di jalan lu. Nah, dulu gua orang yang overthinking banget. Oh. Dulu gua orangnya overthinking, sensitif banget. Masa sih? Iya. Jadi contoh kecil ya. Contoh, misalnya nanti sayang. Misalnya hari ini, contoh ya, misalnya lo bilang, tumben lo hari ini cantik. Nah. Padahal mungkin lo emang beneran mau muji gue. Lo lagi mau muji gue. Lo langsung overthinking kan? Gue langsung overthinking, gue kayak, hah? Jadi selama ini? Gue cantik pertama, jadi selama ini gue gak cantik. Kedua, apa nih yang salah nih? Apa rambut gue jelek ya? Apa ya? Iya, jadi gue iya. tuh bener-bener langsung mikirin kebalikannya. Takut, kesindir ya? Jadi orang baik sama gue udah langsung antibody dulu nih. Gue langsung kuda-kuda dulu. Lo mau ngapain nih? Lo mau menjebak gue ya, lo mau ini ya. Tapi padahal ternyata dia nggak kayak gitu, dia emang beneran pure mau baik aja, mau tulus aja gitu loh. Cuman kita kan manusia yang mikir lagi. Yang gue tuh selalu bikin kayak fake skenario gitu. Gue kayak selalu bikin banyak pemikiran yang masuk. Kalau dia kayak gini, gue mesti jawab gini. Kalau dia kayak gini, gue mesti jawab gini. Kalau dia baik, gue mesti jawab gini. Kalau dia jahat, gue mesti jawab gini. Itu gue capeknya, minta ampun. Capek juga otak lu ya kalau gitu ya? Capek. Gue nggak bisa tidur. 2 hari sampai sekarang? Nah, Tuhan menyelamatkan gue. Sampai sekarang gue masih belum bisa tidur. Tadi gue di sini tidur sejam doang dari malam. Parah. Ya gue nggak tahu. Posisi kita mau istirahat, tapi otak nggak bisa istirahat. Gue menemukan jawaban itu bukan yang sekejap zut gue tersadar gitu, enggak. Akhirnya gue melewati yang tadinya orang beneran mau tulus sama gue, tapi karena gue tuh terlalu berpikir banget, terlalu overthinking banget dan terlalu jaga-jaga banget, akhirnya hal yang tidak diinginkan justru kejadian. Itu. Makanya sekarang gue kayak, lo baik sama gue. Ternyata ada ya orang baik. Ternyata emang rezeki gue ya, gue dipertemukan sama orang baik gitu. Gue ngeliat ya zaman sekarang ya, orang bisa loh menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah itu sebenarnya udah dari dulu sih, cuma karena nggak ada medsos aja kali. Iya ya. Iya, karena nggak Dan itu tapi kita nggak usah bahas politik kali ya. Iya. Agak berat politik soalnya. Iya. Dan gue juga nggak ngerti. Oke guys, put kata-kata buat apa ya? Kalau lu nggak mau bilang, gue nggak bisa bilang lu kasih pesan enggak. Janganlah. Kata-kata buat Mena Podcast. Lu kalau nggak kasih lagi keterlaluan. Kata-kata buat Mena Podcast. Iya. Kata-kata buat Mena Podcast ya semangat. Semangat ya. Semangat aja guys. Jalani aja. Apa yang jalani, ada di depan. nikmati, syukur ya. Bersyukur. Kadang bersyukur tuh susah ya. Gue enggak sih. Enggak. Puji Tuhan. Tapi sebelum gue ada di titik sekarang, gue selalu ada masalah pasti syukur duluan. Yakin loh? Iya. Apa satu hal yang
Gue orangnya gini. Kalau kehilangan itu lo berat. Nggak ada, karena gue pikirnya gue lahir nggak bawa apa-apa. Gue pulang juga pasti nggak bawa apa-apa. Ngapain gue pikirin itu? Jadi yang sekarang gue capai itu semuanya titipan kan Put. Oh, satu lagi yang pernah gue rasain. Gue gue pernah merasa gue harus selalu jadi center of attention. Gue harus selalu jadi yang paling depan. Paling depan. Gue Paling harus diperhatikan lah yang ya. paling diperhatikan. Karena lu anak tunggal sih ya. Iya. Ya, sebenarnya kan banyak faktor yang bikin gue jadi kayak gitu loh. Terus gue egois, nggak yang. Tapi egonya sekarang udah turun berapa persen dari Wah, 100? Banyak. Tapi ya kalau lo tanya sama gue nanti gue kayak bikin diri gitu. Berarti kan. kalau misalnya gue yang Harusnya lo tanya Bang gue nilai Erwin. ya. Oh, Bang Erwin ya. Yang tahu. Dari gue tanya. Enggak, Bang Erwin suruh ajak sini aja. Bang Erwin, di sini Bang. Tapi duduknya gimana? Masa itu kita duduk? Gue nggak enaknya bertiga kan. Kalau duduk gini kan nggak enak gue. Oke, sahabat Mena, sekarang suaminya Putri yang nanti mau masuk. Sekalian kenalan kan? Kan banyak yang belum kenal nih, Bang Erwin. Ini pertama kalinya loh dia akan. Oh iya, in frame ya? Iya. Nggak pernah in frame dimanapun. Jadi Bang Erwin ini intelijen juga, jadi jarang in frame. Nah ini Bang Erwin. Silakan Bang. Kita duduknya dempet-dempetan. Agak kurangin, kecilin perutnya dikit. Tadi kan nggak pakai ini. Oh iya. Bang, Ada apa nih? jadi sahabat Mena ini Bang Erwin adalah suaminya Putri Siagian. Iya. Bang, saya mau nanya, tadi kan kita lagi ngobrol-ngobrol. Terus Putri bilang dia nggak bisa nilai diri dia kan, egonya udah turun berapa persen, makanya saya mau nanya dari abang. Kira-kira ego Putri udah turun berapa persen Bang? Berat itu kan. Jawabannya berat itu. Turun seberapa itu nggak penting. Iya. Yang penting progresnya gini. Yang penting ada progresnya. Progresnya nurun ya, bukan naik Iya. ya. Bukan gini. Iya. Atau bukan gini, ya kan? Iya. Nah, yang penting gini. Terus. Nah ini nih edukasi nih, nggak dinilai angka tapi proses. Nah, Bang, ada yang mau disampaikan ada yang mau disampaikan nggak Bang? Kita Ini tentang apa dulu? Jadi abang support nggak Putri selama ini buat nyanyi gitu, abang tetap support ya? Harus support lah. Kalau untuk kebaikan harus disupport. agak kencang suaranya, yang ayang kan nggak pakai ini. Oh, ya harus disupport. Ini aja. Enggak, gini aja biar saya yang pegang. Oh, ya harus disupport. Intinya untuk sesuatu yang positif dan baik harus disupport. Gue boleh tanya nggak? Abang ketemu Putri pertama kali di mana sih? Boleh cerita nggak? nanti kalau mau dikam nggak apa-apa. Pertama kali, abang tuh DM gue di Instagram, Oh iya. tapi nggak gue bales. Oh. DM di Instagram nggak gue bales, sampai DM lagi. Balas, ah. Enggak, aku nggak bales yang, aku nggak bales. Jangan jujur-jujur amat. Ini depan kamera juga. Udah, pokoknya sampai akhirnya cari cara lah, gimana nih caranya supaya kenalan. Terus gue diminta nyanyi di Natal kantor. Oh. Itu sebelum itu udah ketemu dulu. Oh. Iya, udah ketemu dulu. Apa yang paling susah diatur dari Putri apa sih Bang? Menurut Abang? Yang paling susah apa? Iya dibilangin gitu Bang. Wah, Lu jangan kesempatan curcol ya. ya intinya ya semua rumah tangga itu kan nggak ada yang sempurna. Manis. Iya kan. Oh, Abang bijak banget. Iya, mau Iya, Bang. gimana pun itu pasti ada yang bilang kan mau puluhan tahun pun pacaran nggak bisa dijadikan ukuran untuk pernikahan. Ya sama aja. Walaupun waktu pacaran iya gitu kan. Sudah nikah, nah udah beda. Tapi waktu pas ketemu Putri berarti Abang langsung wah ini tulang rusuk gua nih. Asik. Sebenarnya enggak. Oh sebenarnya enggak. Sebenarnya belum. Oh.
Belum. Nah itu, tapi memang ada sesuatu yang membuat, oh ini nih. Ini kayaknya jawaban atas doa-doamu Iya. selama itu. Gitu. Ada dulu salah satunya yang pasti kan restu orang tua. Iya. Jadi memang sebelumnya itu udah baru semalam gue ngobrol-ngobrol sama Amang Doli sama Iya. inilah abangnya Bang Erwin sama kakak Bang Erwin. Iya. Ngobrol-ngobrol semalam flashback gitulah. Sebelum ketemu gue ada yang ditolak, yang abang bawa Oh. ke rumah mertua waktu Ah. itu. Nah pas gue dateng, oke katanya. Wes. Berarti emang udah jodoh ya. amin. Amin. Berarti abang juga termasuk bagian manajer dari Putri, Bang. Iya. Jadi Ini manajer yang kasihan ini. Manajer yang gak Manajer gue yang nggak bayar. Kalau pertama itu kan manajer gaji, iya. manajer nggak pakai gaji. Ada lagi manajer tapi keluar duit. Apa ini buka yang itu ya? Itu. Ya, seperti kata istri-istri kan uang suami, uang istri. Ya. Uang istri, Uang uang istri. istri. Iya. Bener Bang. Benar itu aturan yang pas itu. Pesan apa yang Pesan untuk apa? untuk penyanyi coba Bang? Bisa nggak? Penyanyi. Nggak pas lah, kan Bang Erwin bukan penyanyi. Tapi kan Bang Erwin juga di dunia entertainment. Tapi suara Bang Erwin bagus loh. Boleh Bang nyanyi? Jangan Bang? coba sini. Serius, Bang Erwin suaranya bagus loh. Bang coba Bang. Nanti dengar rekamannya nanti. Kapan duet lah Bang? Begitulah Guru Hani. Iya. Nah, makanya ini lagi mau kita garap nih. Ada satu lagu, ada 2 lagu. Oh, Abang juga nyanyi di situ. Iya. Nanti kan ya, Hah? nanti Iya. kan, nanti Nanti kan di channel Iya, emang Putri kita udah Sagian. meeting. Emang kita udah meeting, udah bahas. Nantikan. Iya. Pokoknya Tapi nggak apa-apa loh Bu. Iya. Lumayan. Nah, ini satu lagu ini kan emang rencana kita mau cover judulnya. Bang Erwin mau sebenarnya bagus jadi tau. bocor kan? Bagus tau suaranya Bang Erwin. Nanti judulnya disensor aja. Iya, jadinya di sensor. Suara Bang Erwin tuh bagus. Waktu itu udah sempet dicoba pas gue lagi take vokal. Abang ini rekaman dan tinggi suaranya. Tuh. Masa. Berkarakter tahu, serius. Cuman nah, ini ya. Gue adalah salah satu gue bisa nyanyi, tapi gue nggak bisa ngajarin. Oh Gue iya nggak iya. bisa iya, ngelatih. betul. Karena gue nggak sabaran. Kalau misalnya gue latih, terus nanti nggak bisa, gue kayak apa sih yang kok gitu aja lo nggak ngerti sih. Tapi kalau gue nyanyi selalu ceng-ceng. Iya. Gue berharapnya tuh kalau gue ajarin sekarang lo langsung ngerti dong. Ya nggak bisa gitu juga. Berarti memang kedepannya duet ya Bang ya? Berarti kita tunggu ya Bang? Ya coba. Coba. Ya sekalian ini juga lah, iseng-iseng. Tapi naik di channelnya Putri kan, bukan di label Iya. lain kan? Berarti buat teman-teman nanti kita tunggu duetnya Abang sama Putri di channelnya Putri. Dan terima kasih Bang udah mau in frame di sini. Siap. Terima kasih Bang Erwin Maudate.